Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami atas nama manajemen dan kru Bela Negara TV mengucapkan selamat berbuka puasa bagi umat muslim yang seharian tadi menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan kami juga meminta maaf karena beberapa saat lalu acara kami Belnek Culture tertunda karena satu dan lain hal, dan mengudara kembali mulai hari ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Malam ini kami kedatangan dua orang tamu. Pertama yaitu Bapak Dr. Aldomi Putra. Beliau adalah Wakil Sekjen Tarbiyah Perti. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Aldomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tamu kami kedua yaitu kami biasa memanggil beliau adalah Bang Bongki. Bogi. Bang Bogi, Iya. Bang Bogi. Beliau adalah salah satu owner Juragan Betawi. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Bogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada puasa tadi ya. Puasa alhamdulillah. Kita semua puasa. Dan acara ini khusus di bulan April ini acara kita didukung oleh rumah makan ya, Juragan Betawi ya. Iya. Beliaulah salah satu ownernya, dan juga didukung oleh Rumania Cakes and Cookies. Ini adalah ownernya. Tadinya kita mau interview tapi saat ini belum bisa. Mungkin di waktu mendatang kita interview secara online. Terima kasih Ibu Rumania yang telah mendukung, Ibu Rumania dari Rumania Cakes and Cookies yang telah mendukung acara kami dalam bulan April selama Ramadan ini. Ini adalah kue kering yang telah untuk menyantap pada saat Lebaran nanti. Jika Anda ingin membelinya dapat menghubungi melalui WhatsApp yaitu 0812 9790 2527 atau 0819 3918 0799. Ada beberapa jenis kue kering dan juga kue basah seperti lapis prunes ataupun marmer cake. Kalau kue keringnya itu ada kastengel, nastar, lalu sagu keju, putri salju, kue kacang, choco almond nuts cookies, dan juga ada vanilla choco chips. Malam ini acara kita akan ngobrol-ngobrol, bincang santai mengenai ketahanan budaya dari perspektif, kalau Bang Aldomi kita boleh panggil Bang Aldomi, Bang Al, dari perspektif sebagai beliau juga adalah ahli tafsir. Beliau doktornya di bidang tafsir Al-Quran ya Bang Al ya. Nah, jadi kita bisa meminta pandangan beliau dari sisi perspektif budaya Islam mungkin ya, secara tafsir ya. Dan juga karena beliau juga ormas Islam ya. Tarbiyah Perti ini pendirinya adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sama-sama belajar ke Mekah dengan pendiri Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Hashim Ashari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebenarnya mereka bertiga serangkai ini. Yeah. Dan memang mereka itu diberi amanah oleh syekh-syekh yang ada di tanah suci itu untuk mengembangkan Islam di Nusantara. Jadi mungkin pertama kita minta pandangan dari Bang Al atau Bang Bogi yang bagus ini ya. Yang lebih tua dulu. Kalau dari Bang Bogi mungkin dari sisi perspektif bisnis kuliner beliau kali ya. Boleh.
soal ketahanan budaya. Budaya ya. Iya, iya, iya. Mungkin Iya. dari Bang Bogi dulu, silakan Bang. Iya. Bagaimana pandangannya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara budaya kan, sepengetahuan saya gitu ya, itu berarti kita menelaah masalah manusia dan kemanusiaan, hubungan antara manusia dan kemanusiaannya gitu ya. Sehingga lingkupnya ini sebenarnya sangat luas, gitu, sangat luas. Cuman kebetulan saya beberapa kali mengalami pindah-pindah kesukaan lah gitu, pindah-pindah kesukaan. Kalau orang Betawi kesukaan itu beda loh. Oh iya, kedemenan kalau itu orang Betawi, kedemenan gitu. Pindah-pindah apa sih, passion kata orang gitu ya, passion kata orang. Yang semuanya sebenarnya akarnya sih di budaya, karena memang saya sangat suka dengan kebudayaan Indonesia terutama gitu ya. Nah, sekarang ini memang saya lagi boleh dibilang ini salah satu upaya saya untuk menjaga ketahanan budaya Indonesia lewat kuliner, gitu. Di bidang kuliner saya sudah kurang lebih 7-8 tahun. Banyak orang bilang, lo kalau main kuliner udah nggak usah susah-susah, ambil aja franchise dari luar, lo jual di sini itu pasti laku. Iya. Ya, itu pasti laku gitu. Kalau saya mikirnya nggak gitu. Duh, kenapa nggak kita sebagai orang Indonesia gitu ya, apalagi sebagai anak muda, kenapa nggak kita balik sih? Kita kuatin kulinernya kita, nanti orang luar yang beli kuliner kita sebagai franchise-nya, gitu. Dibalik gitu. Balik dia benar. Memang kalau bicara keuntungan, ya kita mau nggak mau bisa ngerasain bahwa memang penjajahan budaya terhadap Indonesia ini sangat luar biasa sekarang. Mulai dari budaya musik, ya, film, terus kemudian kuliner, itu semua menjajah Indonesia. Karena Indonesia ini dengan penduduk sebegini besar, terus kemudian juga demografinya juga di tahun sampai 2035 ini sangat kuat di level middle, itu memang jadi pangsa pasar yang menggiurkan untuk negara lain menjajah, quote unquote gitu. Artinya ya memang sayangnya mereka yang lebih dulu mempersiapkan, karena mereka lebih tahu Indonesia nih tahun sekian nih pangsa pasar terbesar loh, gitu, buying powernya tertinggi di dunia, gitu. Mereka yang tahu duluan, kita nggak sadar duluan gitu, kita nggak sadar duluan gitu ya, sehingga mereka duluan mempersiapkan diri, sehingga akhirnya karena kita tidak siap, ya mau nggak mau sekarang kita setengah mati merasa benar-benar dijajah kulinernya. Dengan kalau kita lihat di mall, kuliner tradisional dibanding kuliner dari luar, itu kuliner tradisional paling cuma 10% isinya. Kalau kita lihat food court. Jadi kalau 9 kuliner impor, satu gitu. Satu yang kuliner lokal gitu ya. Padahal di dunia itu contoh rendang nomor 1 makanan paling disukai di dunia. Iya. Rendang. Kemudian sekarang masuk nasi goreng. Itu kan masakan Indonesia gitu. Iya benar. Ini orang kita nih nggak ngelihat kayak gini gitu ya. Kayak gini, ini sayang banget gitu. Makanya saya lebih concern ke masakan tradisional. Masakan tradisional yang dimasak dengan rempah-rempah asli Indonesia. Iya, iya. 350 tahun Belanda, Eropa, Amerika coba menjajah Indonesia karena apa? Rempahnya, ya kan? Yeah. Nah sekarang Indonesia sebenarnya ini terlambat nggak terlambat, pokoknya ayo kita mulai aja sebagai anak muda, ayo kita mulai masyarakatkan masakan tradisional Indonesia, terutama gitu, dengan gaya pemasaran, dengan gaya manajemen boleh kita mengadopsi dari luar gitu, sehingga di piring tersaji masakan tradisional, manajemennya adalah manajemen internasional. Itu mimpi saya dan itu salah satu upaya saya di bidang ketahanan budaya dari sisi kuliner. Itu sih, Bang. Alhamdulillah. Ini kalau ada di setiap daerah di Nusantara Indonesia ini. Iya. Ada 34 provinsi kita ya. Iya. Satu provinsi 10 orang kayak Bang Bogi. Insya Allah, Bang. Udah ini. Itu kebalik. Ya dibalik, harus dibalik gitu. Iya. Lidah kita itu sebenarnya lidah rempah. Iya.
Ya, lidah kita itu sebenarnya lidah rempah. Cuman orang Indonesia kurang pede. Kurang pede. Iya. Kurang pede untuk Maksudnya? kurang pede emang agak sulit nih untuk kalau makanan luar tuh boleh dibilang bumbunya dikit lah gitu ya. Yeah. Sehingga secara manajemen franchise-nya mereka gampang untuk mengedukasi orang. Beda dengan masakan kuliner yang mungkin satu masakan bisa sampai 5-6 jenis rempah dan takarannya, ingredientnya itu juga harus pas, harus pasti gitu. Sehingga itu bisa diduplikasi. Salah satu kunci keberhasilan usaha kuliner franchise adalah duplikasi dari sisi rasa, sehingga dimanapun dibuka rasanya sama. Nah ini memang agak perlu effort lebih dari kita sebagai pemilik untuk menciptakan skema, menciptakan sistem bagaimana duplikasi resepnya ini bisa mudah dilakukan. Ini tantangan sih. Kalau saya pelajari ada salah satu rumah makan Padang ya. Iya. Kan franchise itu salah ada. Betul. Itu bumbu dari mereka. Betul. Jangankan bumbu sampai beras pun beras mereka. Betul. Nah, mungkin itu salah satu kuncinya. Jadi. Betul. Iya. Tapi betul. memang ya, bumbu itu kan artinya si pemilik franchise harus keliling, Ya. ngirim, Iya. harus kuat di Distribusi. distribusi kan. Betul. Makanya franchise itu mahal di situ kan ya. Kan kalau kayak misalnya apa restoran-restoran siap saji yang di dunia ini yang udah diinin kan memang kan mereka dibumbu juga kan. Betul. Iya. Kalau ayam ataupun daging dari sini mereka, tapi ada bumbu mereka yang ini kan. Iya. Sehingga kan ada tuh kentang dari sini yang ini beda rasanya kan kentang Beda. gorengnya. Iya. Itu dari pemirsa, itu dari Bang Bogi yang dari kuliner sangat bagus. Beliau udah melihat dari sisi bidang kuliner yang beliau kuasai dan beliau jalani saat ini, sehingga beliau hanya memang harus diperkuat budaya kuliner kita ya, Iya. sehingga kuliner kita tuh jangan impor lagi lah, Betul. harus ekspor kuliner jadinya ya. Harus ekspor kuliner dan itu juga ya pemerintah jangan tinggal diam juga. Nah, Gitu. Pasti regulasi pemerintah harus mewujudkan bagaimana ekspor kuliner ini bisa berjalan dengan baik gitu. Iya, iya. Jangan biarkan masyarakat atau pengusaha berjuang sendiri. Iya, iya. Gitu ya. Jadi kita punya duta besar, kita punya kedutaan besar, itu sebenarnya harus sangat wajib menghadirkan menu-menu kuliner Indonesia diperkenalkan ke luar negeri. Seluruh dunia ya, Itu pintunya sebenarnya gitu. di kedutaan-kedutaan itu ya. Iya, kedutaan itu. Saya punya ada pengalaman dulu ini mengenai masakan ya. Dulu ada tuh warung Padang dan rumah makan Padang. Dia karena ingin go internasional, jadi rasanya itu dia adjust dengan lidah selera asing. Saya waktu itu di Singapura, nggak lama itu rumah makan tutup. Karena saya tanya kenapa tutup, banyak orang di sana bilang even orang itu orang bule, dia kalau makanan Indonesia ya masakan Indonesia. Ini kok rasanya nggak masakan Indonesia katanya gitu kan. Kok bumbunya nggak ini gitu kan. Itu rumah makan Padang dia bilang rendangnya bingung saya rasanya apa katanya kan gitu kan. Iya. Nah itu memang jadi harus mempertahankan kualitas rasa ya kalau di kuliner ya. Iya, harus pede bener. Jangan gini, orang luar kalau masukin makanan di Indonesia, dia nggak peduli lidahnya orang Indonesia, Enggak peduli, iya. Gitu. Ya kalau kalian mau makan makanan Korea ya kayak gini. Iya, benar. Harusnya kita memang begitu begitu juga. juga. Masakan Indonesia begini gitu. Biarkan lidah mereka yang beradaptasi karena secara naluriah lidah manusia itu semua pasti lama-lama bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi apa yang masuk ke dalam dia, apa yang dirasa gitu. Ya memang perlu waktu, tapi itu sebenarnya jadi kunci gitu. Ngapain kalau harus disesuaikan dengan orang luar negeri? Orang luar negeri mana ada yang suka misalnya katakan kecombrang, mungkin nggak suka gitu. Tapi harus diperkenalkan. Harus diperkenalkan gitu. Ya. Kita pindah sekarang nih ke Bang Al. Bagaimana
pandangan Bang Al sebagai seorang ahli tafsir maupun seorang praktisi ormas Islam, mungkin ketahanan budaya Nusantara ini diinikan dari perspektif budaya Islam kali ya. Silakan Bang Al. Baik, terima kasih. Udah Herman, Bang Bogi ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang membuat sebuah tradisi baik, budaya yang baik, lalu dilakukan oleh orang setelahnya, maka dia akan diberi pahala seperti apa yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya. Orang sebelumnya melakukan, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Masya Allah. Siapa yang membuat tradisi tidak baik, budaya tidak baik, maka dilakukan oleh orang setelahnya, maka dia akan dapat warisan dosa juga seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang membuatnya ini. Maka kita melihat dari sini, apapun pembicaraan kita terkait budaya apapun, kita akan membaginya dalam dua hal ini. Ada budaya yang baik dan ada budaya yang tidak baik. Nah, kalau tadi itu Bang Bogi kan menampilkan budaya kuliner kepada kita. Itu makan kita tadi itu masakan Bang Bogi itu. Betul. Wah, enak itu. Udah ngerasain ya? Udah ngerasain kan? Enggak pakai micin kan? Oh enggak. Nah, itu dia. Non MSG. Nah, itu. Nah, kita harus lihatkan identitas kita. Dan maka dalam konteks itu budaya juga bisa diartikan sebuah identitas. Ya. Kalau kita membicarakan budaya, dan kita juga tidak bisa melepaskan warisan para tetua atau para pendahulu kita. Banyak hal. Sesuatu yang dibuat menjadi tradisi dan itu bertahan, itu bisa jadi budaya kan? Ya. Gitu. Kalau kita lihat dari berbagai perspektif, misalnya saya tadi diperkenalkan oleh Uda Herman itu, saya adalah wakil sekretaris jenderal Persatuan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah Perti. Kita punya 3 kata kunci dalam organisasi itu. Yang pertama pendidikan, yang kedua dakwah, dan yang ketiga sosial masyarakat. Maka 3 ini menjadi, kalau bagi kelompok Tarbiyah Perti, ini mesti menjadi budaya mereka. Budayanya adalah belajar, pendidikan, belajar mengajar, di situ ada. Lalu ada dakwah. Tentu dakwah ini jangan hanya dipahami di mimbar saja. Ya. Di sini kan juga bagian dakwah kebudayaan, dakwah kuliner dan macam-macam. Begitu juga sosial kemasyarakatan. Nah, inilah misi yang diemban oleh Tarbiyah Perti itu. Ya, sebetulnya didirikan oleh injit beliau, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Maka dari sana kalau saya melihatnya, ya, yang pertama itu diwariskan atau budaya yang dikembangkan itu adalah budaya belajar. Kita belajar dulu. Apapun itu mesti kita belajar. Karena kalau kita tidak mempelajari sesuatu, maka kita tidak akan kenal. Maka yang pertama itu adalah, ini mohon maaf karena tadi dikenalkan dengan background. Mungkin saya sedikit bicara keagamaan. Iya. Ya. Nggak tahu ini apakah diterjemahkan ini dengan ceramah atau apa ya. Tapi yang jelas, budaya yang pertama yang mesti dibangun itu dari turun temurun itu mulai dari keluarga. Dan ini tidak bisa kita lepaskan. Maka kalau kita membicarakan ketahanan budaya, maka harus dimulai dari keluarga. Apapun bentuk budayanya. Mulai dalam konteks pendidikan, budaya membaca. Hari ini kalau kita lihat berapa persen minat baca orang Indonesia? Rendah. Atau yang muda-muda? Masih rendah lah. Nah, ini kan bisa kita perhatikan. Beda di daerah lain, di negara lain, dia punya tradisi membaca. Iya. Nah, atau sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang spesial untuk Al-Quran, untuk kitab suci. Pertanyaannya sekarang, ini berapa persen ini umat yang sekarang baca Quran? Padahal tradisinya, budayanya, dan setiap Ramadan itu baca Quran dan bahkan dikhatam berkali-kali. Iya. Nah, tentu ini mulai dari keluarga. Bagaimana keluarga mengajarkan supaya ketahanannya ada.
Lalu di sana ada pendidikan ketauhidan. Ada budaya diterapkan di rumah itu supaya anak ini ngerti dengan Tuhannya. Harus diajarkan. Ya bagaimana? Ya tentu mulai dari contoh diberikan. Bagaimana seorang itu memiliki pemahaman kebertuhanan, kebertauhidan. Nah kemudian dikasih contoh-contoh lain. Nah begitu juga dengan budaya-budaya lain di luar keagamaan. Apakah budaya sopan, santun, ya kan? Ini sudah mulai luntur. Jujur kita, ya ini yang terjadi. Sekarang budaya sopan santun itu sudah mulai. Kemudian budaya saling menghargai satu sama lain. Sekarang kalau kita lihat media sosial, yang banyak itu apa? Ada juga budayanya, budaya caci maki. Hate speech. Ya, budaya juga. Nah ini yang terjadi kan. Ini makanya tadi saya bilang ke Uda Herman, ini kita bicara tentang apa? Budaya ini sangat luas sekali kalau kita bicarakan. Maka kalau kita lihat dalam konteks yang tadi kita sebut, sekarang hoax itu sangat merajalela, atau bahkan ya netizen yang maha benar dengan segala kicauannya itu, dengan otak-atik jari jemarinya itu, ini kan mesti kita bisa merujuk ke kilas balik ke belakang. Saya orang Minangkabau ya. Di Minangkabau itu punya istilah, mungkin Dah Herman juga tahu istilahnya itu, kalau manih jangan langsung dilulu, kok pahit jangan langsung dibuang. Artinya apa? Jika sesuatu itu manis, jangan langsung diminum, ditelan. Tapi jika sesuatu itu pahit, jangan langsung dibuang. Artinya apa? Dipikir dulu, ini yang datang ini apa? Yang sedang kita hadapi ini apa? Kalau terkait dengan berita, maka di sana ada makna tabayun. Berkaitan dengan budaya pakaian, budaya kuliner seperti yang telah disebutkan oleh Bang Bogi, ya kita bisa cek. Jangan kalau sekarang kan mentang-mentang masakan luar ya, itu lebih tren daripada masakan Betawi kan begitu. Nah ini kan cara pandang. Nah artinya cara pandang ini juga mesti dirubah kembali. Bagaimana tetua-tetua kita dulu itu mengajarkan kita. Maka dalam konteks ini saya teringat kalau orang Minang itu sangat mengakomodir segala hal. Ada istilahnya begini Bang Bogi, peci itu namanya kopiah, namanya kopiah BK Bung Karno. Yang ini bukan BK ini. Ini bukan kopiahnya Bung Karno. Tapi karena yang bekel. Iya, tapi mirip-mirip begitulah. Nah, kemudian sarungnya sarung Bugis. Iya. Bajunya gunting Cina, ala Cina. Iya. Perkumpulan itu yang semua baik-baik Celananya itu. celana batik ya. Batik. Itulah Minangkabau. Kalau kita bicara Minangkabau, artinya kalau ada hal yang baik itu diterima. Makanya di Minangkabau itu sejatinya, maaf kita sebut persoalan keagamaan. Ketika ada isu kristenisasi, sebetulnya nggak ada masalah bagi Minangkabau. Kenapa saya katakan tidak ada masalah? Karena basicnya sudah ada. Itu penjajah Belanda itu sembari dia menjajah, dia juga melakukan kristenisasi, tapi nggak mempan itu. Iya. Nggak bisa karena nenek mama di sana itu berperan. Ya, artinya bagaimana? Nah ini kalau untuk orang Minangkabau itu bagaimana budaya nenek mama itu mesti diperankan kembali, mesti diperankan kembali. Maka di sana ada budaya saling tolong menolong, ada budaya saling mengingatkan. Mengingatkan itu bukan satu saja, satu yang salah, semua orang memperbaiki dia. Kalau sekarang beda Bang Bogi. Satu salah semua. Satu salah. Nah, apalagi ini mungkin bagi teman-teman yang ngajar di TPA itu anaknya salah dibenerin, marah itu orang tuanya. Emang ente ikut kasih makan anak gua, nah, gitu kan? Nah ini kan masalah. Nah inilah budaya-budaya pendidikan yang mesti kita perbaiki bersama. Apalagi itu mukodimahnya, itu mukodimah ya. Apalagi itu Pak Uda Herman. Ya banyak nih kalau dari budaya, dari sisi syariah, dari tafsir firman Allah kita nggak tahu ya, beliau ahlinya. Tapi memang budaya itu memang salah satunya kan sekarang gini, perang itu kan tidak perang sekarang ini kan bukan perang kayak dari zaman waktu perang dulu yang tembak-tembakan. Ya
sekarang salah satunya kan perang budaya kan. Betul. Budaya itu luas lagi kan, budaya makan, budaya pakaian, ya kan? Budaya musik. Sekarang kalau dulu zaman Bung Karno ya sampai tahun ini budaya ngak-ngikok kan. Yang mana kan dulu sampai siapa ya? Tony Kuswoyo. Kan? Ditahan di penjara. Plus nggak boleh ngak-ngikok. Kita ngumpet-ngumpet dulu dengerin lagu The Beatles kan. Nah, sekarang udah budaya musik, budaya pakaian ini kayak pakaian celana jeans itu kan hari ini kan. Dulu kan nggak boleh, ya kan? Dulu nggak boleh loh kuliah pakai celana jeans. Iya. Ya. Sekarang udah boleh pakai celana jeans, ya kan? Jangan kan kuliah. Sekarang di kantor pun, ke kantor kalau hari Jumat udah. Dulu saya waktu kerja hari Jumat tuh pakaian bebas, pakai polo shirt, ya kan? Boleh pakai celana jeans. Belum ada dulu zaman waktu saya kerja tuh zaman sneakers tapi udah ya sepatu apa ya casual lah udah boleh. Heran juga gitu kan, apa ini gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan udah terkontaminasi sebenarnya itu kan. Padahal kita perusahaan milik negara membawa bendera negara kan gitu kan. Harusnya kan nasionalisme kita ada di perilaku di situ kan. Nah, itulah mungkin. Nah, sekarang kenapa tidak misalnya budaya Islam itu kan sebenarnya kan kalau orang Melayu ya, mungkin orang Betawi, Bang Bogi Betawi ya. Iya, lahir di Betawi. Istilahnya kan ada adat bersendikan syara bersendikan kitabullah kan itu kan. Nah, itu kan sebenarnya artinya berdampingan lah adat dengan syara itu kan yang berbasisnya ya kitabullah Al-Qur'an. Nah, kitabullah itu kan tafsir. Nah, larinya lagi harus kita minta pandangan dari Bang Amin ini. Yang harus dipahami kitabullah bukan tafsir. Kitabullah itu ya kitab Allah. Ya. Penjelasan dari kitabullah itulah yang tafsir. disebut dengan tafsir. Ya, itu dia. Kalau kita bicara adat bersandi syara bersandi kitabullah, itu ada gium yang sangat populer di Minangkabau. Syarak mengatur adat memakai. Artinya apa? Ada tatanan-tatanan agama dan ada adat dan ada budaya. Bahwa ada budaya yang saya tidak bisa banyak bicara budaya lain karena saya tidak begitu fokus pembahasan tentang kebudayaan. Mungkin saya hanya bisa bicara sedikit tentang budaya Minangkabau. Di Minangkabau itu tradisi atau budaya pakaian terutama perempuan itu pakai baju kurung. Lalu ada namanya tingkulua. Tingkulua itu selendang ya. Lalu datang Islam mengatakan syarak mengatur adat memakai. Bagaimana syarak mengatur? Bagi syarak mengatakan bahwa perempuan wajib menutup aurat. Adat mengatur mengaplikasikan. Bagaimana aplikasinya? Perempuan itu pakai baju kurung. Pakai baju kurung dan pakai tingkulu istilahnya di Minangkabau itu maka budaya baju kurung itu selaras dengan syarak. Nah kemudian tradisi-tradisi lain misalnya kan banyak kalau kita bicara ada talempong ya, ada randai ya, kemudian ada saluang, ada rabab, macam-macam dan itu semuanya tidak bertentangan dengan tradisi dan dengan keagamaan. Nah, memang dulu ada budaya namanya budaya adu kabau. Itu ada tradisi itu di salah satunya di Kota Baru. Di Kota Baru Padang Panjang ya, letaknya di Agam itu, Tanah Datar. Itu ada tradisi namanya tradisi adu kabau. Nah, jadi kerbau itu diadu. Nah, kemudian tradisi itu sudah mulai redup ya, karena menyiksa binatang di situ. Nah, kemudian ada tradisi pacu Jawi, mungkin kalau daerah lain namanya karapan sapi. Itu masih berlanjut sampai saat ini. Artinya itu tidak bertentangan dengan keagamaan. Nah, barangkali ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa budaya-budaya itu ada yang bertentangan dengan keagamaan. Nah, ini barangkali hal-hal juga, apalagi kalau kita berhadapan dengan kelompok ekstrim ya atau radikalis. Nah, tentu budaya-budaya itu
yang terjadi itu tidak boleh dilakukan. Maka ya apresiasi kita kepada umat Islam Indonesia yang secara umum fikihnya adalah fikih Syafi'i, lalu mazhab teologinya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu sangat moderat sekali. Maka sekarang kan sedang digembor-gemborkan persoalan moderasi beragama, dan itu ujungnya adalah juga nanti mengakomodir soal kebudayaan. Saya sekarang menjadi salah satu penulis buku moderasi beragama, dalil-dalil moderasi beragama di Lajnah Pentasih Al-Quran. Kita sedang siapkan dalil-dalil argumentasi yang berhubungan dengan moderasi beragama. Nah, termasuk di dalamnya wilayah kebudayaan. Ada budaya di situ yang diakomodir. Artinya kita tidak boleh mentang-mentang kita orang agamis, lalu yang budaya-budaya yang tidak dalam tataran sumbernya agama dikatakan itu salah semua, bid'ah semua. Dan kalau kita bicara itu, kita akan kembali pada kasus kaum tua dan kaum muda di Minangkabau tahun 18 sekian itu. Maka inilah jadi perhatian kita. Terlalu panjang ya? Atau melebar gak ini? Enggak juga, itu kan masih ininya kan masih di budaya nih. Lanjut aja, Bang. Nah, kali mungkin begini. Kita ngomong Minangkabau jadi ini. Itu kan ada harta pusaka tinggi itu. Oke. Nah, itu bagaimana ininya dengan hukum Islam ya? Oke. Yang pertama, saya bukan ahli di bidang hukum Islam. Yang kedua, saya mesti tentu harus jelaskan. Iya. Di Minangkabau itu ada dua makna pusako. Ada pusako tinggi dan ada pusako rendah. Iya. Pusako rendah itu adalah harta pencarian antara ibu dan bapak. Kalau istilah orang sekarangnya adalah gonogini. Harta gonogini. Sementara harta pusaka tinggi itu turun temurun, itu tidak ada urusannya dengan gonogini. Maka turunnya adalah ke mama kepada kemenakan, dan itu kepada pihak perempuan. Aturannya sudah jelas dan itu tidak ada hubungannya dengan sudah ada ketentuannya. Tapi bagi kelompok ekstrim itu juga jadi problem bagi dia, karena dia tidak mengerti. Orang kan lebih banyak tidak mengerti lalu disalahkan. Nah, makanya ketika kita tidak mengerti dengan budaya, ya kita pelajari dulu budaya itu. Jangan kita langsung salah menyalahkan. Kan banyak orang di situ. Ketika bicara hal yang tidak masuk dalam pikirannya, lalu itu jadi salah. Nah, ini budaya yang salah juga. Nah, makanya kita perlu ada namanya budaya tabayun itu. Maka soal pusako tinggi itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang diatur secara ilmu waris itu adalah harta pusaka rendah. Pencarian ayah ibu itu yang dihitung mengikuti pola waris hukum Islam sesuai ukurannya. Beda dengan harta pusaka tinggi. Pusaka tinggi walau bagaimanapun ada yang besar laki-laki tapi perempuan ada, ya udah ke perempuan semua. Nah, jadi begitu. Itu sedikit budaya ya. Tapi itu perempuan itu hanya punya hak pakai ya. Kepemilikan tetap kaum ya. Nah, ini ada hak pakai. Nah, pemilikannya tetap kan jelas itu dari mama ke kemenakan. Sembari artinya kaum yang punya itu. Kaum, ada yang kaum, lalu ada memang keturunan beliau. Datuknya ya, karena kan atas izin kalau di sana itu ada datuk namanya Bang Bogi. Ada datuk penghulu. Iya. Tanah kaum, pusako kaum. Nah, itu makanya disebut dengan pusako tinggi. Itu turun temurun. Itu kalau dicek. Nah, jadi kalau Bang Bogi mau nanya orang Minangkabau, caranya sederhana, cek dengan tanahnya. Ada punya tanah nggak? Oh gitu. Maksudnya apa? Ada tanah pusakanya. Jelas dari mana asalnya. Ini turunnya dari mana? Kakeknya dari siapa dan neneknya sampai ujungnya akan ketahuan. Tapi kalau enggak berarti orang pendatang. Oh. Ya, jadi boleh ini kita memang harus mempertahankan budaya kita ya, yang ada di Nusantara dengan berbagai macam suku bangsa. Yeah. Baik dari sisi kuliner, berpakaian, musik, tetapi juga kita tidak juga menutup tidak menolak juga budaya-budaya yang dari luar.
sepanjang budaya itu tetap tidak merusak ya tatanan budaya yang ada gitu kan. Tidak mengganggu ya, tidak merusak itu kan artinya kan bisa sampai melupakan. Sekarang aja kan sudah banyak yang melupakan budaya-budaya tradisional, baik dari sisi ya secara kuliner aja. Sekarang tadi Bang Bogi bilang kan kalau di mall itu 9:1 gitu kan. Pakaian pun juga kalau kita lihat di mall atau di pasar-pasar juga, di mall aja deh kita lihat. Itu mereknya kan merek dari luar-luar sih. Makanya tadi saya bilang udah Herman begini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mulainya dari keluarga, pendidikan, lalu memberikan pelajaran kepada generasi-generasi berikutnya. Ya, karena memang soal budaya, soal tradisi, maka harus dimulai dari keluarga. Maka kalau kita bicara ketahanan budaya, kita juga mulai juga dari ketahanan keluarga. Tidak bisa kita lepaskan. Maka perlu ada edukasi terhadap itu. Maka saya tadi itu sangat apresiasi dengan diajak udah Herman untuk berdiskusi di sini. Ada kelompok untuk berbicara budaya. Walaupun kita tidak ngerti-ngerti amat tentang budaya ini kan. Karena soal backgroundnya. Tetapi ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita apresiasi, harus dikenalkan. Bagaimana budaya tadi disebutkan, apakah budaya musik atau sekarang kan kita bahkan menemukan budaya talenta-talenta itu seolah diobral dan seolah tidak menarik. Ini mohon maaf Bang Bogi. Kalau di daerah DKI kita banyak lihat ondel-ondel. Iya. Ondel-ondel itu jadi murahan, jadi pengkerdilan. Lalu ada juga saluang, ada juga rabab. Itu bahkan jadi bahan untuk ngamenan. Iya. Iya. Nah, ini kan bermasalah ini. Artinya budaya memposisikan budaya kita sangat gimana gitu ya. Memarginalisasi. Semestinya memang gitu ya? Harus kita Kayak beri ruang. Kan kayak di jalan-jalan kita lihat ada orang ya ondel-ondel jalan. Ya, salah persepsi Bang. Jadi gini, kalau kita saya geser sedikit ke filosofi bola dalam budaya. Filosofi bola itu pertahanan paling baik adalah menyerang. Ya, ini filosofi bola tuh begini deh. Jadi pertahanan terbaik adalah menyerang. Artinya gini, begitu juga dengan upaya kita bangsa Indonesia ini dalam mempertahankan budayanya. Jangan bertahan, menyerang. Menyerang itu artinya apa? Ya keluar. Menyerang kan kita harus keluar golin gitu. Makanya saya bilang nggak bisa sendirian karena keluar ini butuh effort. Ya nggak semua pelaku budaya atau nggak semua orang, stakeholders juga harus bermain di situ. Iya, stakeholder juga harus bermain, bekerja sama gitu. Menyerang artinya gini, keluar. Jangan cuman berjaya di Indonesia sendiri, jangan cuman berjaya di kampung sendiri gitu. Katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung jadi jatuhnya. Dengan filosofi menyerangnya ini, hadirkan budaya Indonesia mulai dari kuliner, fashion, film, apapun itu di luar. Iya. Gitu. Sehingga budaya kita keluar dan budaya kita menyerang ke orang. Jangan kita yang kedatangan terus. Iya. Itu maksudnya gitu. Saya jadi inget itu tuh, film Cut Nyak Din. Ya. Itu Cut Nyak Din. Yang nonton di sini filmnya bagus. Ya, bagus banget. Tapi cuman sebentar tayang di sini. Betul. Di Jepang bertahun-tahun. Iya. Itu kaya tuh si Bang Eros itu. Saya jadi ini nelongso lah ya istilahnya. Duh, kok film berkualitas dan mengandung unsur sejarah, ya kan? Malah dihargai di negeri lain, orang gitu. Itu problem itu bukan hanya di situ, di banyak hal. Iya. Termasuk dalam konteks pendidikan juga. Orang lebih suka dengan orang-orang luar ya. Iya. Begitu juga dengan konteks keulamaan. Orang lupa bahwa ulama Nusantara itu hebat-hebat. Ya, karya ulama Nusantara itu luar biasa. Saya kan sekarang ngajar literatur tafsir Nusantara ya di Pasca Sarjana Institut PTQ Jakarta. Kita bahas kitab-kitab ulama-ulama yang terdahulu. Dan ternyata orang barat itu malah mencari itu buku-buku yang lama ditulis oleh ulama-ulama lama itu. Sementara orang kita alergi dengan ulama Nusantara. Kan lucu. Ya lucu. Lebih suka dengan kalau kita sebutnya merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Zumardi Azra, ada namanya ideologi transnasional.
Kalau kita bicara ranah itu lebih suka kepada hal-hal itu. Maka tadi disebut ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Lalu ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kita sebut itu. Lalu di Banten ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, kenapa kita tidak menyebarkan apa yang sudah beliau ajarkan, tetapi kenapa kita lebih cenderung kepada kelompok-kelompok luar, ya. Nah, ini yang jadi perdebatan juga di teman-teman sebelah, ya, persoalan ada Wahabi, ya, dan begitu. Nah, itu kan juga include di situ. Artinya lebih utama bagi kita yang luar, merek luar daripada dalam. Padahal yang dalam juga bagus. Kayak ceramah juga agama aja ya. Soal ceramah agama juga begitu. Kalau ini di kampung saya, ya, kalau nggak salah kita di Minangkabau, kalau cari khatib untuk sholat Jumat, kalau LC nggak laku. Kalau nggak LC, ya, kalau nggak salah. Yang dicari LC. Nah, itu aneh juga gitu. Padahal saya pernah dapat cerita. Kenapa dulu Gus Dur kan sempat kuliah di Kairo dan di Baghdad. Beliau itu tidak drop out. Beliau tingkat kuliah itu beliau bilang, ini di pesantren udah dibelajarin. Iya. Tahun keberapa di pesantren kita udah belajar, katanya gitu kan. Itu juga itu saya dapat cerita dari angkatannya Gus Mus almarhum. Ada kita dulu, saya sama-sama mengelola travel umroh, alumni dari Kairo. Mereka bilang gitu. Gus Mus pun juga. Nah, kebetulan yang almarhum ini, teman saya ini, dia bukan latar belakangnya bukan pondok gitu kan. Jadi dia sangkatan sama Gus Mus, Mustafa Bisri. Dia bilang, ini kita udah pelajarin di Ponpes gitu. Yang ini. Jadi cuman istilahnya cuman beli gelar. Nah, gitu. Yang semua yang kita pelajarin di sana udah ada di Ponpes, bayangin aja. Makanya dia nggak kuliah-kuliah. Makanya nggak males. itu fakta itu udah Herman. Kita kan di pondok juga. Yeah. Memang pelajaran, kalau kita bicara kontennya, isi dari pelajaran itu banyaknya di pondok. Yeah. Kalau di kampus mah itu kulit-kulitnya doang kan. Kalau kita ambil satu sampel misalnya, di pondok itu sudah belajar namanya, kalau di bidang nahu itu Alfiyah Ibnu Malik. Itu di kampus belum ketemu itu Alfiyah Ibnu Malik. Paling awal-awal pengenalan bahasa Arab, ya malas lah. Jadi begitu. Jadi memang kalau kita bicara konteks itu begitu udah Herman. Tapi kembali kita kepada konteks kebudayaan kita yang tadi saya singgung, budaya kita itu lebih cenderung ya kepada yang berbau luar-luar, ya, ketimbang di dalam. Padahal di dalam lebih bagus, berkualitas, ya. Berkualitas. Apalagi strategi luar, Bang. Ya, itu dia. Strategi luar kan memang dunia ini mau dibikin one world. Yeah. Satu dunia gitu ya. New Order, ya. New order. Istilahnya. New world order, ya. Itu emang udah bagian gitu. Ini sebenarnya ya kita harus aware dari sisi siapa sih yang harus aware. Yang paling utama seperti tadi perintahnya, tarbiyah keluarga, Iya, pendidikan benar. keluarga. Iya. Memang itu kunci paling utamanya ada itu. Kalau dari keluarga sendiri, orang tuanya sendiri nggak aware tentang itu, ya selesai gitu. Pemerintah juga nggak bisa berbuat banyak kalau dari keluarganya nggak aware tentang Jadi pondasinya di keluarga. di keluarga. Mulai dari situ, terutama ini bahasa ini. Iya. Abang dia punya anak kan? Iya, iya. Diajarkan nggak bahasa Betawi ke anak? Betawi sehari-hari jadinya. Ya mestinya itu kan itu sampel sederhana ya. Iya. Yang banyak sekarang itu kan orang nggak mau mengajarkan bahasa daerahnya kepada anak. Iya, makanya sekarang Banyak ada bahasa fakta. Jaksel segala aneh-aneh gitu kan. Nah gitu kan. yang isinya gabungan antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sebenarnya. Jadi aneh gitu. Ada bahasa Jaksel sekarang? Ada. Masya Allah. Ada. Ya, mungkin pemirsa, tidak lama kita bincang-bincang dengan Bang Aldomi dan Bang Bogi. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita ini, ada baiknya kita meminta last statement dari beliau-beliau itu. Mungkin Bang Bogi ada statement atau ajakan bagi generasi, baik pokoknya seluruh masyarakat, khususnya
milenial apa Gen Z apa sih namanya. Nah, Gen Z. bagaimana untuk mereka ini juga bagaimana untuk mempertahankan apa itu budaya, mempertahankan budaya. Nah, silakan Bang Bogi, nanti Ya. dilanjutkan oleh Bang Al. Kalau dari saya mungkin buat teman-teman yang saya udah nggak milenial sebenarnya sih, sedikit kolonial lah. Tapi pemerhati masalah milenial gitu, karena anak saya milenial semua bang. 3 anak saya udah milenial generasinya gitu. Ya, saya selalu mengajarkan mereka makan makanan yang yang saya masak. Ya. Terus kemudian kalaupun saya pergi keluar itu biasanya saya lebih cenderung banyakin masakan Indonesia ketimbang masakan luar. Iya, iya. Ini kan kita ketahanan kan dari keluarga. Nah, cobalah para ibu, para bapak gitu ya, lebih banyakin masak. Kalau dari sisi kuliner ya, lebih banyak anak-anak diajakin masakan Indonesia ketimbang masakan luar gitu. Ini sepele kelihatannya gitu, tapi bayangin kalau seluruh ibu-ibu, bapak-bapak se-Indonesia melakukan ini, berapa perputaran uang yang berhasil dikumpulkan oleh pelaku bisnis, pelaku kuliner masyarakat Indonesia. Domino efeknya tinggi ya. Domino efeknya sangat tinggi gitu. Dan ini adalah salah satu kunci yang paling gampang dilakukan oleh ibu-ibu sama bapak-bapak. Jangan terlalu banyak biasain makanan luar. Yang jelas masakan Indonesia itu paling sehat. Paling sehat gitu. Itu udah dijamin deh, karena semua bumbu rempah di Indonesia sudah diteliti dan itu yang paling sehat buat tubuh. Gitu. Dan non MSG. Yang pastinya pilih yang non MSG. Itu aja sih, Pak. Terima kasih Bang Bogi. Bagaimana Bang Al? Silakan. Ya, yang sudah dikatakan oleh Bang Bogi tadi itu harus ditradisikan, harus diwariskan. Ya. Tadi saya katakan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang diwariskan. Wariskanlah yang baik-baik. Ya, kalau saya lihat dalam konteks ininya pendidikannya, maka mulai dari sekarang kita mesti mengajarkan kepada anak kita atau mengenalkan budaya-budaya yang telah ada di negeri kita ini, terutama di daerah kita masing-masing. Kalau saya misalnya Minangkabau, maka saya juga akan ajarkan kepada anak-anak saya tentang budaya Minangkabau. Begitu juga Bang Bogi terkait dengan budaya Betawi dan seterusnya. Ini yang perlu kita ajarkan, kita kenalkan. Kalau ada yang seolah alergi ya dengan budaya, ya saya kira tidak perlu kita alergi dengan budaya kita. Harus kita cintai. Kalau apa kata Ibu Titi Puspa ya, mari kita mencintai produk Indonesia. Itu dalam konteks itu ya. Kalau untuk Bang Bogi, mari kita cintai kuliner dan masakan Indonesia. Maka kita juga mengajak kita semua, mari kita pelajari budaya kita. Dan bagi teman-teman yang selama ini ada dalam tanda kutip bikin gap dengan budaya ini, pelajari dulu baru bikin statement. Jangan langsung menjudge saja sehingga budaya kita disalahin semua. Ya kan? Iya. Kan lucu ya. Iya. Kalau kita nggak ngerti, ya pelajari dulu, jangan asal ngomong doang. Ya, harus kita pelajari. Kalau ada informasi yang baru masuk, harus dipelajari, harus ditabayun. Budaya kita itu adalah budaya tabayun, itu salah satunya. Jangan hanya budaya saling share saja kalau dalam dunia sosial hari ini. Dan ya terakhir dari kita, semoga kita ini bisa mewariskan yang baik-baik terhadap generasi kita berikutnya dan tidak mewariskan hal-hal yang tidak baik. Karena sesuai hadis tadi itu, siapa yang membuat tradisi baik lalu dikerjakan oleh orang setelahnya, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengerjakan. Begitu juga orang yang membuat tradisi tidak baik dikerjakan oleh orang setelahnya, dia juga akan mendapat dosa dan ada tambahan dosa orang yang melakukan setelahnya. Itulah jariah. Jadi jariah itu ada dua, jariah pahala, jariah dosa. Pertanyaannya, kita mau mewariskan apa? Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bogi dan Bang Al. Pemirsa, begitulah bincang-bincang kita dengan Bang Bogi dan Bang Al. Bincang-bincang yang cukup seru dan sangat seru, di mana beliau dengan keahlian beliau mengajak kita untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada di Nusantara Indonesia.
Dari kami salah kata mohon dimaafkan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam, sebelum mengakhiri sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Juragan Betawi dan Rumania Cakes and Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.